Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran saya. Di sini perkenalkan, saya Ana, ingin sedikit berbagi ilmu tentang bahasa pemrograman Python. Layangan video ini bukan saya buat dalam rangka kuliah online, akan tetapi ini hanya dokumentasi pribadi ketika saya belajar bahasa Python ini. Oke, kita langsung saja. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tentang apa itu Python, kenapa kita perlu belajar bahasa Python, kemudian apa beda Python versi 2 dengan Python versi 3, dan persiapan apa saja yang harus kita lakukan untuk mempelajari bahasa Python ini. Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1990. Jadi nama Python itu sendiri sebenarnya bukan berasal dari nama ular seperti yang kita kenal, akan tetapi Guido van Rossum ini adalah salah satu penggemar grup komedi dari Inggris yang bernama Monty Python, sehingga ia menamai bahasa pemrograman yang ia buat ini dengan nama Python. Nah, bahasa Python sendiri ini sebenarnya terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Dan bahasa Python ini dibuat dalam bentuk open source, sehingga masih bisa dikembangkan oleh siapapun. Kalau bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut, bisa langsung ke situs resminya, yakni di python.org. Kenapa kita perlu belajar Python? Nah, di sini menurut TOB.com ini adalah salah satu situs pengindeks bahasa pemrograman yang sering melakukan rating terhadap bahasa-bahasa pemrograman yang sedang populer. Nah, di sini Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang masih cukup populer. Di tahun 2020 ini, di bulan Oktober ini, Python ini masih menduduki peringkat yang ketiga, yang mana ini berarti masih banyak digunakan oleh orang di dalam pengembangan software-software ataupun aplikasi-aplikasi. Selain karena Python ini adalah bahasa yang cukup populer, kenapa kita perlu mempelajari bahasa Python ini? Karena bahasa Python ini boleh dibilang lebih sederhana jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Mungkin teman-teman sekalian pernah melihat meme mengenai bahasa-bahasa pemrograman ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa C++, kalau untuk mengoutputkan hello world seperti itu, kita harus apa saja yang perlu dilakukan. Kita include dulu iostream.h, kemudian kita buat function, kemudian kita return. Atau kalau di dalam bahasa Java sama juga, misalkan kita perlu bisa membuat kelas terlebih dahulu, kemudian baru dituliskan hello world-nya. Sedangkan kalau di Python untuk menuliskan sebuah string itu bisa langsung masuk ke perintahnya dan langsung ditulis stringnya. Jadi inilah kenapa Python ini cukup digemari oleh banyak orang. Kemudian Python ini juga merupakan bahasa yang multifungsi. Dia dapat memproses sebuah teks, kemudian dapat membuat program jaringan, program-program robotika, data mining, kemudian yang paling tren bisa untuk aplikasi-aplikasi AI atau kecerdasan buatan, aplikasi mobile, memproses sebuah gambar, dan lain-lain.
Selain itu, Python juga relatif mudah dipelajari karena filosofi dari Python sendiri yakni menekankan kepada aspek readability. Jadi, bagaimana source code itu agar mudah dibaca oleh programmer. Nah, Python sendiri ini kayak akan dukungan library untuk memproses banyak hal sesuai dengan kebutuhan usernya. Dan Python ini juga dapat berinteraksi dengan bahasa pemrograman yang lain. Karena sifatnya yang open source, Python ini tentu banyak dukungan dari komunitas-komunitas. Dan sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang telah menggunakan Python ini, seperti Google, YouTube, Instagram, Pinterest, Dropbox, Quora, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi perusahaan besar yang menggunakan bahasa Python ini. Python mulai dikembangkan itu di tahun 90-an. Kemudian mulai dirilis di tahun 1994. Ini adalah Python versi 1. Di tahun 2000 sampai dengan 2010 ini mulai dikembangkan Python versi 2. Dari Python versi 2 ini dikembangkan ke Python versi 3, yakni mulai 2008 sampai dengan sekarang. Untuk versi sekarang, saat saya membuat video ini, versi terakhir ini adalah Python versi 3.8.6. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar dari Python versi 2 ke Python versi 3. Nah, di sini tentunya kita diarahkan untuk menggunakan versi yang terbaru, yakni versi Python versi 3, karena ya terkait dengan dukungan support dari pengembangnya, kemudian dari library yang telah dikembangkan, telah ada seperti ini. Kemudian kalau dulu di versi 2 ini sebuah string ini disimpan sebagai karakter ASCII. Kalau di Python 3 ini string itu disimpan sebagai Unicode. Kemudian yang penting lagi lainnya ini terkait dengan penghitungan matematis. Jadi kalau di Python versi 2 ke bawah itu untuk pembagian ini akan dihitung, di-outputkannya angka yang mendekati dari jawaban, jadi nggak bisa mendapatkan angka float yang tepat seperti itu. Sedangkan kalau sekarang di versi Python 3 ini untuk sistem pembagian ini bisa menghasilkan sesuai dengan data realnya. Kemudian perbedaan berikutnya juga terkait dengan cara penulisan. Cara penulisan ini untuk mengoutputkan string ataupun juga statement itu kalau di versi 2 itu tidak perlu memakai tanda kurung. Nah, kalau di versi 3 ini perlu ditambahkan dengan tanda kurung, jadi seperti kita menuliskan sesuatu di dalam function. Nah, mulai dari tahun 2020 kesekian maka Python 3 ini akan supportnya lebih diarahkan ke Python 3 jika dibandingkan ke Python 2. Lalu apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita ingin belajar bahasa Python ini? Yang pertama adalah Python itu sendiri, atau dalam hal ini adalah maksudnya mesin interpreternya. Jadi kalian harus menginstal Pythonnya, yang mana dia akan menerjemahkan bahasa Python ini ke dalam bahasa mesin. Kan tadi dibilang bahwa Python ini bahasa tingkat tinggi, sehingga untuk menerjemahkan kode-kodenya
agar bisa dipahami oleh mesin, maka kita butuh yang namanya interpreter. Nah, ini harus kalian install terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah text editor. Nah, untuk text editor, Python ini memiliki dukungan beberapa IDE, Integrated Development Environment. Jadi semacam lingkungan pengembangan dari text editor yang komplit kayak gitu untuk melakukan development aplikasi. Nah, ini ada macam-macam jenisnya, kalian bisa milih. Ada PyDev, kemudian ada PyCharm, ada Spyder, ada Jupyter, ada Rodeo, ataupun juga VS Code. Kita masuk ke PyDev. PyDev ini merupakan IDE untuk Python yang dikembangkan oleh Eclipse. Mungkin teman-teman yang udah belajar pakai bahasa Java sudah familiar dengan Eclipse ini. Eclipse ini adalah IDE untuk bahasa Java, sehingga kalau teman-teman ingin menggunakan PyDev ini, maka otomatis harus menginstal Eclipse terlebih dahulu. Kalau menginstal Eclipse berarti harus menginstal Java-nya terlebih dahulu. Nah, adapun fitur-fitur dari PyDev ini adalah adanya integrasi dengan Django, kemudian ada code completion, kemudian type hinting. Jadi kalau kita nulis kode lebih mudah seperti itu, dan ada code analisisnya, ada refactoringnya, memudahkan juga di dalam proses debuggernya. Nah, ini adalah interface dari PyDev, jadi mirip seperti Eclipse ya. Kemudian salah satu IDE yang cukup populer juga yakni PyCharm. Nah, PyCharm ini dia memiliki dua versi, yakni ada yang versi free atau gratis dan ada yang versi berbayar. Nah, PyCharm sendiri ini merilis untuk beberapa OS yang ada, jadi bisa kita pakai Windows, kemudian bisa pakai Mac ataupun juga yang versi Linux. Untuk fiturnya kurang lebih mirip dengan yang PyDev tadi. Nah, ini adalah interface dari PyCharm. Berikutnya adalah Spyder. Nah, Spyder ini sifatnya juga free. Nah, Spyder ini biasa digunakan oleh programmer ketika untuk mengolah data-data. Jadi kalau bermain data biasanya menggunakan IDE Spyder ini. Adapun fitur-fiturnya, dia ada interactive console, kemudian ada documentation viewer, kemudian pengelolaan terhadap file itu sendiri. Jadi ada file explorer, history, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman untuk interface dari Spyder. Di sini juga bisa untuk menampilkan grafis dari Python itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah Jupyter. Nah, Jupyter ini cukup populer bagi para data scientist. Jadi untuk orang yang bergerak di bidang data scientist, data science ini lebih banyak menggunakan Jupyter ini. Dia terkonek support dengan mendapat dukungan dari 40 bahasa pemrograman, sehingga menjadikan Jupyter ini cukup banyak diminati oleh penggunanya. Nah, ini contoh interface dari Jupyter. Nah, Jupyter ini juga
cocok untuk pembelajaran, jadi dimana dia step per step itu bisa di outputkan, sehingga untuk orang yang belajar itu bisa memahami alur dari pemrograman, alur dari sistem ini menggunakan Jupyter ini. Kemudian berikutnya adalah Rodeo. Rodeo ini merupakan salah satu IDE Python yang cukup ringan dan juga intuitif. Dia juga open source dan biasa juga digunakan untuk machine learning ataupun juga data science. Nah, ini adalah interface dari Rodeo. Berikutnya adalah VS Code. Nah, VS Code ini dilengkapi dengan terminal built-in. Dia juga termasuk ringan, meskipun ngeload pertamanya berat, tapi ketika sudah dijalankan ini termasuk editor ataupun juga IDE yang ringan. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan support untuk debuggingnya. Nah, ini untuk interface dari VS Code. Nanti kita bisa install beberapa extension yang kita butuhkan terkait dengan bahasa pemrograman apa yang kita ingin develop, dan dia juga terkoneksi dengan banyak bahasa pemrograman ya untuk editor VS Code ini. Oke, terima kasih. Ini saja overview dari bahasa Python. Semoga menambah wawasan buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.